Doa publik terkabul, bikin malu timnas Indonesia U20 usai dibantai Iran. U20 pada ajang Piala Asia. U20 2025 PSSI mengambil langkah tegas untuk memecat Indras Jafri dan segera memanggil Shin Tae-yong. Akankah keputusan PSSI ini akan membuahkan hasil sehingga Garuda Muda bisa berbuat banyak di ajang Piala Asia U20 2025 ini? Simak fakta lengkapnya di sini. Sumpah, ini malu-maluin sih. Bisa-bisanya pelatih Iran U20 sampai ngomong kayak gini ke publik. Seakan dibuat heran, harga diri bangsa Indonesia seperti diinjak-injak usai kekalahan memalukan atas Iran kemarin. Beginilah komentar pelatih Iran U20 usai bantai timnas Indonesia. Dengarkan sampai habis, dijamin kalian geram dengarnya dan pengen banting HP kalian. Wah, mantap, luar biasa. Auto bakal jadi pemain andalan timnas di era Patrick Kluivert. Bak bintang top Eropa, El Nyenggir alias Mes Hilger hari demi hari semakin menunjukkan performa terbaiknya bersama klubnya. Dampak yang akan didapatkan timnas Indonesia nanti, simak penjelasan berikut ini. Duh, gimana ini guys? Sinyal bahaya buat kita semua. Bek kesayangan kita yang saat ini bermain di Liga Italia, yakni Jay Idzes, sedang dalam fase terpuruk bersama klubnya Venezia FCI. Akankah musibah ini akan berpengaruh dengan performa dan karir Jay Idzes? Ayo guys, kita doakan agar timnya Jay Idzes dapat kembali ke performa terbaiknya lagi. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Doa publik terkabul, bikin malu timnas Indonesia U20 usai dibantai Iran. U20 pada ajang Piala Asia. U20 2025 PSSI mengambil langkah tegas untuk memecat Indras Jafri dan segera memanggil Shin Tae-yong. Akankah keputusan PSSI ini akan membuahkan hasil sehingga Garuda Muda bisa berbuat banyak di ajang Piala Asia U20 2025 ini? Simak fakta lengkapnya di sini. Setelah kekalahan telak 3-0 yang diderita timnas U20 Indonesia di tangan timnas Iran pada ajang Piala Asia U20 2025, langkah tegas bisa saja diambil oleh Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dalam upaya untuk memperbaiki performa tim dan mempersiapkan masa depan yang lebih cerah bagi sepak bola Indonesia. Erick diharapkan untuk memanggil Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia senior, untuk menggantikan posisi Indras Jafri sebagai pelatih kepala timnas U20. Hal ini yang mungkin akan membuat fans timnas Indonesia berbahagia karena sosok Shin Tae-yong dinilai mampu membawa timnas U20 ini bersaing di level Asia. Karena kita semua tahu, Indras Jafri hanyalah pelatih sekelas ASEAN juara, piala sampah abal-abal AFF kelompok umur, yang tak mampu untuk bawa Garuda Muda terbang tinggi di kancah Piala Asia. Apabila benar, keputusan ini tentu akan mengejutkan banyak pihak, mengingat Indras Jafri sebelumnya dipercaya untuk menangani timnas U19 di Piala Sampah Mafia AFF, lalu hingga menjadi kampiun di ajang tersebut. Namun, kekalahan memalukan melawan Iran yang menunjukkan kurangnya daya saing tim mendorong perubahan besar dalam struktur kepelatihan. Fans timnas Indonesia pun menyambut baik kabar tersebut apabila PSSI punya niatan untuk memanggil kembali Shin Tae-yong. Banyak yang berharap dengan pengalaman Shin Tae-yong yang sukses membawa timnas Indonesia senior tampil apik di ajang internasional. Salah satunya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang melangkah hingga ronde 3. Harapan besar publik sepak bola Indonesia melihat performa timnas U20 dapat segera bangkit dan menunjukkan potensi yang lebih baik di bawah arahan Shin Tae-yong. Perubahan ini adalah langkah yang tepat untuk mengembalikan motivasi dan kualitas permainan timnas U20.
Kami berharap Shin Tae-yong bisa membawa perubahan positif untuk masa depan sepak bola Indonesia. Begitu kira-kira kata salah satu fans garis keras Timnas Indonesia. Dengan kehadiran nanti Shin Tae-yong, para pendukung Timnas Indonesia pasti akan optimis bahwa tim muda Garuda dapat memperbaiki strategi permainan dan tampil lebih kompetitif di ajang internasional mendatang. Masyarakat sepak bola Indonesia berharap Piala Asia U20 2025 menjadi titik awal kebangkitan sepak bola Indonesia di level internasional. Karena tidak mungkin Coach Indra Syafri bisa membawa Garuda Muda ini terbang tinggi di level Asia dengan strategi monoton yang sudah dibaca lawan. Bagaimana guys? Menurut kalian, apakah kalian setuju apabila Indra Syafri, si pelatih miskin taktik ini dipecat dan digantikan oleh Shin Tae-yong yang sudah berpengalaman di kancah Asia? Coba tulis komentar terbaik kalian pada komentar di bawah ini ya. Semoga saja para pengurus PSSI melihat komentar kalian ya guys. Semua demi kebaikan timnas kita dan sepak bola nasional yang kita cintai ini. Sumpah, ini malu-maluin sih. Bisa-bisanya pelatih Iran U20 sampai ngomong kayak gini ke publik. Seakan dibuat heran, harga diri bangsa Indonesia seperti diinjak-injak usai kekalahan memalukan atas Iran kemarin. Beginilah komentar pelatih Iran U20 usai bantai timnas Indonesia. Dengarkan sampai habis, dijamin kalian geram dengarnya dan pengen banting HP kalian. Reaksi mengejutkan diberikan pelatih Iran usai bantai timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025. Secara tak terduga, Hossein Abdi tetap lempar pujian untuk timnas Indonesia U-20. Hossein Abdi menyebut timnas Indonesia U20 merupakan tim yang sangat bagus meski kalah di laga pertama fase grup Piala Asia U20 2025. Abdi juga mengakui belum puas dengan kemenangan timnya atas Indonesia U21. Timnas Iran U20 Pesta Gol Timnas Iran U20 sukses mengalahkan Indonesia 3-0 di laga pertama grup C Piala Asia U20 2025. Pertandingan itu berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Shenzhen, China, pada Kamis 13 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat. 3 gol untuk Iran U20 dicatatkan oleh Hesam Nafari 5, Ismail Golizadah 63, dan Mobin Deghan 70. Sementara itu, timnas Indonesia U20 kesulitan untuk mencari gol balasan hingga pertandingan selesai. 2. Belum puas. Selepas pertandingan, Hossein Abdi mengatakan bersyukur dengan kemenangan timnya dalam laga kali ini. Namun, Abdi mengakui permainan timnya masih belum memuaskan. Dia memuji Indonesia U20 yang berhasil menyulitkan anak asuhnya. Kekompakan permainan tim Iran mungkin agak jauh dari harapan, tapi mari kita lihat dalam perspektif lain. Kita harus melihat tim Indonesia karena tim lawan adalah tim yang sangat bagus, ujar Abdi dilansir dari Voot Bali Jumat 14 Februari 2025. Menurut saya, pada pertandingan pertama ini, saya ingin memperjelas bagaimana harmoni permainan tim kami, sambungnya. Adapun hasil ini membuat Iran U20 memuncaki klasemen sementara grup C, sedangkan timnas Indonesia U20 mereka berada di urutan terbawah. Kedua tim masih akan memainkan 2 pertandingan lagi di fase grup Piala Asia U20 2025. Untuk selanjutnya, timnas Iran U20 akan bersua dengan Yaman, sedangkan timnas Indonesia U20 akan bertemu dengan Uzbekistan. 2 pertandingan itu akan digelar pada Minggu 16 Februari 2025. Wah, mantap, luar biasa. Auto bakal jadi pemain andalan timnas di era Patrick Kluivert, bak bintang top Eropa, El Nyenggir alias Mes Hilger hari demi hari semakin menunjukkan performa terbaiknya bersama klubnya. Dampak yang akan didapatkan timnas Indonesia nanti, simak penjelasan berikut ini. Intip statistik Ciamik, Mes Hilger serta bawa FC Twente menang 2-1 atas Bodo atau Glimt di playoff Liga Eropa 2024 hingga 2025.
Bintang timnas Indonesia itu diketahui kembali dipercaya bermain penuh usai cedera panjang. Mas Hilgers pun bekerja ciamik di leg pertama babak playoff 16 besar Liga Eropa 2024 hingga 2025. Berkat kontribusinya kemenangan penting diraih FC Twente 1. Statistik Mas Hilgers pertandingan FC Twente versus Bodo atau Glimt digelar di De Grolsvesten Enschede, Belanda pada Jumat 14 Februari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Mas dipercaya bermain menjadi starter untuk pertama kalinya sejak Desember 2024. Pemain berusia 23 tahun itu diketahui sempat mengalami cedera panjang. Mas harus menepi kurang lebih 2 bulan karena cedera hamstring dan ada permasalahan pada kakinya. Kembalinya Mas langsung mengantar FC Twente menang di laga krusial. Melansir SofaScore, bek timnas Indonesia itu tampil cukup baik. Mas sukses mencatatkan 54 sentuhan serta 91% akurasi umpan 41/45. Dia juga sempat melepaskan 5 umpan panjang, 1 diantaranya berhasil menembus pertahanan lawan. Sementara dalam urusan bertahan, Mas sukses mencatatkan 6 sapuan dan 1 intercept. Atas penampilannya, Mas diberikan nilai 6,7 oleh SofaScore. The Tukers julukan FC Twente sendiri menang lewat gol Saifullah Altayev 5 dan Ricky van Wolfswinkel 90+5p. Sementara tim tamu hanya bisa membalas 1 gol via Patrick Berg 85. Untuk berikutnya, FC Twente akan bertamu ke markas Bodo atau Glimt di leg kedua babak playoff 16 besar Liga Eropa 2024 hingga 2025. Laga itu akan digelar di Aspmyra Stadion, Bodo, Norwegia pada 21 Februari 2025. Duh, gimana ini guys? Sinyal bahaya buat kita semua. Bek kesayangan kita yang saat ini bermain di Liga Italia, yakni Jay Idzes, sedang dalam fase terpuruk bersama klubnya Venezia FCI. Akankah musibah ini akan berpengaruh dengan performa dan karir Jay Idzes? Ayo guys, kita doakan agar timnya Jay Idzes dapat kembali ke performa terbaiknya lagi. Venezia FC tak kunjung bangkit dan terus berkubang di zona degradasi Liga Italia 2024 hingga 2025. Mereka lantas diprediksi akan turun kasta ke Serie B. Jay Idzes sukses mengantarkan Venezia promosi ke Liga Italia musim ini. Namun sayangnya, tim berjuluk I Lagunari itu bisa dibilang tampil terseok-seok. Venezia bahkan berada di zona merah, tepatnya posisi 19 pada klasemen sementara Liga Italia 2024 hingga 2025. Tim asal kota air itu mengemas 16 poin dari hasil 3 kemenangan, 7 imbang, dan 14 kekalahan dalam 24 pertandingan yang telah dimainkan. Tim yang bermarkas di Stadion Pierluigi Penso tersebut berada 1 tingkat di atas Monza yang menjadi juru kunci dengan koleksi 13 poin. Sementara mereka terpaut 4 poin dari Parma di atasnya. Kemudian, Venezia saat ini juga masih belum bisa meraih kemenangan di 7 laga terakhirnya. Situasi itu membuat skuad asuhan Eusebio Di Francesco kian memburuk dan cukup berat untuk bisa keluar dari zona merah. Massimo Rastelli memprediksi Venezia dan Monza akan degradasi ke Serie B. Menurutnya, sudah sulit untuk bisa meraih kemenangan di sisa laga yang ada untuk keluar dari zona merah. Sebenarnya Monza dan Venezia tampaknya ditakdirkan untuk kembali ke Serie B. Setelah 24 pertandingan, mereka hanya memenangkan sedikit pertandingan, kata Rastelli dilansir dari Tutto Venezia Sport Jumat 14 Februari 2025. Bagi mereka akan sulit untuk meraih serangkaian kemenangan dalam laga tersisa yang dapat membawa mereka kembali bersaing, sambung pelatih Cagliari tersebut. Rastelli juga menyoroti performa Parma yang saat ini berada di zona merah. Padahal menurutnya Igialo belum memulai kompetisi dengan baik. Namun belakangan mereka justru seperti kehabisan bensin sehingga terdampar ke zona merah. Saat ini, Parma tampaknya dalam kesulitan lebih besar dibandingkan tim-tim pesaingnya. Karena mereka sudah lama tidak menang dan terperosok ke zona degradasi setelah sempat berada di posisi yang lebih aman dalam beberapa periode musim ini. Terang Rastelli.
Di luar dugaan, ternyata ada satu pemain senior keturunan Indonesia yang menyampaikan minatnya untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Bagaimanakah peluang pemain tersebut untuk dinaturalisasi? Apakah PSSI bersedia untuk menaturalisasi pemain tersebut? Simak baik-baik video ini. Nama Joel Veltman kini sedang diperbincangkan publik tanah air usai menyatakan minat untuk membela timnas Indonesia. Pemain 33 tahun tersebut sebenarnya bisa membela dua negara sekaligus, yaitu Indonesia dan Belanda. Belanda adalah negara kelahiran ex-pemain belakang Ajax Amsterdam tersebut. Sementara darah Indonesia datang dari sang nenek. Ayo bermain untuk Indonesia, saya melihat itu setiap hari, kata Veltman dilansir dari Football Premier. Saya hanya harus menyelaminya suatu saat nanti. Saya belum pernah menyelidikinya. Kalau itu mungkin saya tidak akan mengesampingkannya. Mungkin saya harus menyelidikinya sendiri. Tentu saja banyak orang Belanda yang sudah menempuh jalan itu. Kevin Dix Eliano Reijnders, kata pemain yang debut di timnas Belanda bersama Louis van Gaal. Pertanyaannya, apakah Joel Veltman bisa membela timnas Indonesia? Berdasarkan statuta FIFA terbaru, dirinya memenuhi syarat soal kriteria mendapatkan kewarganegaraan baru sesuai asal-usul darah atau tempat kelahiran. Pasalnya, Joel Veltman punya darah Indonesia dari sang nenek. Namun ganjalannya ada di pasal berikutnya statuta yang sama soal regulasi pergantian asosiasi atau alih federasi. Dalam regulasi tersebut, setiap pemain yang bakal menjalani proses naturalisasi tidak pernah menjalani pertandingan level A di turnamen internasional. Level A di sini merupakan kejuaraan internasional sekelas Piala Dunia atau turnamen level benua, seperti Euro dan Piala Asia. Selain itu, peralihan federasi bisa dilakukan jika seorang pemain maksimal hanya memainkan 3 laga di luar turnamen level A yang diakui oleh FIFA, seperti laga uji coba dan kualifikasi Piala Dunia. Pergantian asosiasi di statuta FIFA hanya bisa dilakukan sebelum usia sang pemain mencapai 21 tahun dan belum memperkuat tim nasional di asosiasi sebelumnya. Apakah Joel Veltman bisa memenuhi syarat tersebut sesuai yang tertera di statuta FIFA? Jawabannya tidak. Rinciannya, Joel Veltman sudah memainkan 28 caps bersama timnas Belanda, melebihi ketentuan 3 caps sebagai syarat peralihan federasi. Selain itu, Joel Veltman juga pernah bermain di turnamen besar seperti 2 caps di Piala Dunia 2014, 1 caps di Euro 2020, 3 caps di UEFA Nations League. Selain itu, dirinya juga tidak memenuhi syarat soal usia maksimum seorang pemain bisa berpindah federasi. Pasalnya, Joel Veltman terakhir kali bermain untuk Belanda pada 2021 atau sudah mencapai 30 tahun. Penampilannya pada Piala Dunia 2014 juga terjadi saat usianya sudah melebihi 21 tahun. Artinya, kesempatan Joel Veltman sudah tertutup untuk bisa membela timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan datang dari pelatih tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert. Dalam persiapan menuju laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang, Kluivert bisa saja memanggil kembali Elkan Bagot ke dalam skuad Garuda, sementara Rizky Ridho harus tersingkir dan dicoret dari daftar pemain yang dipanggil. Apabila benar, keputusan ini kemungkinan bisa saja memicu reaksi beragam, terutama dari Australia. Elkan Bagot, yang merupakan pemain kelahiran Inggris dengan darah Indonesia, sempat memperkuat timnas Indonesia di beberapa laga internasional sebelumnya, namun kini keputusannya kembali dipanggil menambah ketegangan dan kekhawatiran mendalam timnas Australia. Australia yang sebelumnya telah mencatatkan perhatian terhadap potensi Bagot di lini belakang saat Piala Asia 2023 lalu, kini terlihat panik. Elkan Bagot yang memiliki talenta besar sebagai bek tengah, kini bisa saja dianggap sebagai ancaman nyata bagi tim mereka. Bagot, yang saat ini bermain untuk klub Inggris, sering disebut-sebut sebagai salah satu pemain yang dapat mengubah dinamika pertandingan. Apabila jadi dipanggil, pasti Elkan Bagot sendiri akan menyatakan kebanggaannya atas panggilan tersebut dan berjanji akan memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Saya sangat senang bisa kembali membela timnas dan siap berjuang untuk meraih kemenangan,
setelah sekian lama tak bisa memperkuat Garuda. Begitulah kira-kira kata Elkan Bagot. Di sisi lain, Rizky Ridho, yang sebelumnya mendapatkan kesempatan memperkuat timnas, kemungkinan harus merelakan tempatnya pada beberapa laga terakhir. Rizky Ridho di Liga 1 Patrick Kluivert sempat menyaksikan Rizky Ridho tampil, akan tetapi Rizky Ridho tidak menunjukkan bahwa dirinya bek berlevel timnas. Patrick Kluivert berani mencoret Rizky Ridho dari starting 11 timnas Indonesia. Kelar saksikan langsung 2 laga Persija Jakarta. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dalam 1 minggu terakhir menyaksikan 2 laga Persija Jakarta langsung dari tribun stadion. Aksi pertama pada Minggu 2 Februari 2025 malam, waktu Indonesia Barat, saat Persija Jakarta menjamu PSBS Biak di lanjutan Liga 1 2024 sampai 2025. Dalam laga tersebut, Rizky Ridho bermain sebagai starter dalam pola 3-4-3 racikan Carlos Pena. Rizky Ridho lagi-lagi bermain sebagai bek tengah dalam pola 3-4-3, berkolaborasi dengan Muhammad Ferrari dan Ondrej Kudela di jantung pertahanan. Sayangnya, Rizky Ridho bermain di bawah standar dalam laga ini. Ia bahkan menjadi biang kerok gol kemenangan Dewa United yang dicetak Alex Martins via eksekusi penalti di menit 90+7. Saat itu, ex-bek Persebaya Surabaya ini menjatuhkan gelandang Dewa United, Ricky Kambuaya, di kotak terlarang. Melihat performa standar Rizky Ridho di 2 laga ini, beranikah Patrick Kluivert mencoret bek 24 tahun ini dari starting 11 timnas Indonesia? Dalam 6 laga yang dijalani timnas Indonesia di babak ketiga, Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia, Rizky Ridho 4 kali mentas sebagai starter dan cuma 2 kali muncul dari bangku cadangan. Potensi Rizky Ridho terpental dari starting 11 timnas Indonesia juga cukup besar. Sebab Rizky Ridho harus bersaing dengan bek-bek ternama seperti Mace Hilgers, Jay Idzes, Elkan Bagot, dan Justin Hubner. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju apabila Rizky Ridho dikoret dari timnas Indonesia yang selama ini telah menjadi pemain andalan Shin Tae-yong dan digantikan Elkan Bagot? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Setelah sekian lama dan maju mundur untuk perkuat timnas Indonesia, kini Ole Romeni sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap bantu timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Beginilah kata-kata yang penuh haru dari Ole Romeni usai dinaturalisasi. Berikut penjelasan lengkapnya. Pemain Oxford United FC Ole Romeni buka suara usai resmi menjadi warga negara Indonesia WNI Sabtu 8 Februari 2025. Kepastian ini diungkapkan setelah Ole Romeni menjalani pengambilan sumpah menjadi WNI di London, Inggris pada Sabtu 8 Februari 2025. Ole Romeni menjalani sumpah WNI bersama dengan 2 pemain keturunan lainnya, yakni Tim Geipens dan Dion Marks. Untuk pengambilan sumpah Ole Romeni dan kedua pemain tersebut memang dilakukan di Inggris. Hal ini karena Ole Romeni saat ini masih memperkuat klub asal Inggris yakni Oxford United. Selama pengambilan sumpah di Inggris tentu saja dihadiri langsung oleh Kementerian Hukum. Pemain berusia 24 tahun tersebut melakoni pengambilan sumpah WNI dengan pernyataan kesetiaan dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia, serta pengakuan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ole Romeni sudah memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Darah Indonesia pemain Oxford United tersebut berasal dari sang nenek yang lahir di Medan. Mantan pemain FC Utrecht tersebut sebelumnya telah diproses naturalisasinya di DPR RI pada Senin 3 Februari. Setelah di DPR RI, proses naturalisasi terus dilakukan hingga mendapatkan surat keputusan Presiden. Kehadiran Ole Romeni di lini depan jelas jadi berkah bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Ole Romeni bisa menguasai banyak posisi di lini depan, dirinya bisa menguasai penyerang sayap, penyerang tengah, dan pemain nomor 10. Selain itu, Ole Romeni sudah berpengalaman di kasta tertinggi Liga Belanda.
Sebelum berpetualang ke Inggris, Romy pernah tampil bersama FC Emmen dan FC Utrecht. Pemain 24 tahun tersebut diproyeksikan bakal debut secepat mungkin bagi timnas Indonesia senior. Luar biasa bikin bangga. Ternyata inilah yang membuat pemain timnas Indonesia, El Profesor alias Tom Haye terkagum dan terharu saat membela timnas Indonesia selama ini. Semua dibuat bangga dengarnya. Jiwa nasionalisme dan patriotismenya untuk Indonesia sudah tak diragukan lagi. Tom Haye mengaku punya momen paling spesial selama membela timnas Indonesia. Pemain 29 tahun tersebut sudah menjalani debut sejak 26 Maret 2024. Kala itu timnas Indonesia menang 0-3 di markas Vietnam pada ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Mai Dinh, Hanoi. Tom Haye mengawali debutnya dengan spesial. Pasalnya pemain Almere City tersebut langsung memberi assist untuk gol pembuka yang dicetak oleh Jay Itzes. Tom Haye sudah melakoni 9 caps bersama skuad Garuda. Pemain 30 tahun tersebut sudah mencetak 2 gol untuk Merah Putih. Dirinya mengaku sudah menonton banyak pertandingan timnas Indonesia sejak usia muda. Pemain Almere City tersebut juga banyak memiliki rekan yang memiliki darah Indonesia. Namun dirinya belum menemukan alasan untuk membela timnas Indonesia saat menyaksikan skuad Garuda berlaga. Saya telah menonton banyak pertandingan Indonesia sejak saya masih muda, ujar Tom Haye dilansir bolasport.com dari Kita Garuda. Saya juga memiliki banyak teman yang memiliki darah Indonesia. Jadi, kami sudah sering membicarakannya sejak lama. Akan tetapi tidak ada momen spesifik yang membuat saya memutuskan untuk bertekad untuk membela timnas Indonesia lanjutnya. Meski begitu, usai membela timnas Indonesia, Tom Haye menemukan momen spesial. Baginya membela skuad Garuda adalah sebuah kebanggaan besar. Namun momen paling spesial adalah saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menurutnya itu jadi momen paling spesial saat membela timnas Indonesia di lapangan.